Rakyat Indonesia sebagai tuan tanah yang terzolimi selama berpuluh-puluh tahun oleh kebiadaban gembong mafia tanah, mafia hukum, meminta kepada APH Bersih untuk mencabut pelang-pelang PT-PT yang belum mereka membayarkan lunas ganti rugi kepada semua pemilik tanahnya. Dan yang membuat sengketa plottingan palsu adalah PT Sumarekon Tbk. Yang membuat kerusuhan PT Sumarekon Tbk. Yang membuat kegaduhan dan keresahan masyarakat 4 desa selama ini adalah PT Sumarekon Tbk. Dan yang membuat banyak rakyat tersakiti itu PT Sumarekon Tbk. Dan yang membuat hancurnya PT Sumarekon Tbk adalah ulahnya sendiri. PT Sumarekon Tbk memelihara 9 naga, gembongnya perampok, perampas dan pencaplok tanah-tanah rakyat Indonesia. PT Sumarekon Tbk terlibat dengan jaringan mafia tanah, mafia hukum Indonesia, karena yang membuat PT Sumarekon Tbk blacklist sendiri. Dan yang membuat PT Sumarekon Tbk hancur berkeping-keping adalah karena telah memelihara anak PT-PT liar ciptaan almarhum Muljadi Budiman tokoh 9 naga dan Evelyn CS. PT Sumarekon Tbk, PT bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung. Dan info ini langsung diuraikan dari para konsumen, nasabah, pengembang kontraktor dan owner-owner yang tertipu oleh marketing PT Sumarekon Tbk kepada sejumlah wartawan. Sekali lagi kami rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan NKRI, menggunakan Pancasila dan P4 sebagai pedoman di kehidupan sehari-hari serta kami akan selalu menghormati pemerintah. Meminta pemerintahan Bapak Joko Widodo dan kepada pemerintahan yang baru terpilih Bapak Prabowo untuk mencabut semua pelang-pelang yang berada di tanah-tanah rakyat 4 desa, salah satunya yang ada di tanah milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis. Dan gebuk PT Sumarekon Tbk dan semua pelaku tindak kejahatan mafia tanah, mafia hukum di 4 desa khususnya Gunung Gelis. Yang bukan saja menjadi moto Kapolda Jawa Barat dan target prioritas Kementerian ATR BPN AHY, tetapi ini juga akan menjadi target utama Bapak Jimmy Mamesah dan warga korban 4 desa dalam memperjuangkan hak sah tanah miliknya pribadi. Tetap semangat pantang kendor, perjuangkan hak kami dikembalikan. Saatnya tabur tuai berlaku. Mereka yang menabur, mereka sendirilah yang akan menuainya. Tangkap dan adili para pelaku backup PT Sumarekon Tbk. Karena terdengar lama sekali banyaknya para oknum aparat pemerintah dan oknum aparat hukum yang masuk angin, telah tercuci otaknya oleh 9 naga. Kedok serta borok PT Sumarekon Tbk di 4 desa sudah menjadi kecaman dari APH Bersih. APH Bersih yang memegang sumpah kedaulatan NKRI. APH yang tidak pernah melakukan tindak korupsi, suap menyuap dan money laundering. Kelakuan biadab PT Sumarekon Tbk bayar beberapa preman untuk melakukan mencabut spanduk dan pelang di tanah milik Jimmy Mamesah pada malam takbir. Di mana seharusnya malam takbir itu adalah malam kemenangannya umat muslim dunia, mereka malah berbuat dosa. Jelas perbuatan PT Sumarekon Tbk telah melanggar hukum dan patut dilakukan langkah persuasif dengan menangkap semua pelaku insiden di malam takbir tersebut. Dan A1 akurat para penggarap siap menjadi saksinya. Dan info A1 dari Intel serta wartawan, nama serta gambar para pelaku sudah di tangan. Secepatnya akan ada penjemputan paksa oleh para APH dan oleh beberapa wartawan, foto serta pelaku-pelaku akan dipublikasikan kepada media-media. Dari banyaknya kurang lebih 380 penanam modal, pengembang kontraktor, dan nasabah dengan membawa-bawa tabloid serta media cetak lainnya, secara bersamaan menuntut uang yang telah masuk ke dalam PT Sumarekon Tbk yang nantinya tanah yang dibelinya akan dibangun perumahan dan villa-villa mewah. Para owner-owner, penanam saham, konsumen dan pengembang kontraktor meminta kepada marketing dari PT Sumarekon Tbk untuk mengembalikan uang mereka secara utuh. Belum lagi para karyawan, pekerja dan staf hingga tukang kebun dan pesuruh yang bekerja di PT Sumarekon Tbk juga turut meminta hak dan pertanggungjawaban dari PT Sumarekon Tbk yang beberapa bulan belum dibayarkan. Jangankan THR, gaji seluruh karyawan hingga saat ini belum diberikan pihak manajemen PT Sumarekon Tbk.
Karena sebenarnya PT Sumarekon Tbk itu cuma bermodal dengkul. Berawal dari PT Sumarekon Tbk yang menciptakan anak-anak PT, yang salah satunya adalah PT MCI, KJA Golf dan PT Imora Motor Honda, dan PT KAA milik almarhum Muljadi Budiman tokoh 9 naga, yang selama ini bercokol di Gunung Gelis dan sekitarnya. Mereka membayar preman untuk mengintimidasi warga untuk merampas tanah-tanah warga Gunung Gelis, dan selanjutnya tanah tersebut dijadikan modal dengkul, dan sekarang PT Sumarekon Tbk telah menjadi PT besar. Kerjasama almarhum Muljadi Budiman tokoh 9 naga yang bekerjasama dengan Oknum Sekda Burhanuddin pada saat menjabat, mencuci otak oknum ASN bermoral bejat, masuk angin, oknum pejabat yang jadi keparat oleh 9 naga. Itulah PT Sumarekon Tbk modal nekat yang tak punya malu, merampas, mencaplok dan menjual tanah-tanah warga. Mengeruk kekayaan alam rakyat Indonesia tanpa mereka melakukan ganti rugi kepada pemilik sah tanahnya. Dan rakyat yang menjadi korban kezoliman mereka. Dan orang-orang dari konsumen yang telah menanam saham di PT Sumarekon Tbk adalah konsumen pemindahan dari Meikarta. Dan semua penanam saham, konsumen-konsumen, pengembang kontraktor mereka semua mengatakan bahwa PT Sumarekon Tbk sudah hancur dan kehancurannya 5 kali lipat lebih hancur dari Meikarta. Dan penyebab kerusakan tersebut adalah dari peran eksekutor PT Sumarekon Tbk di lapangan yaitu Evelyn CS dan para oknum RW yang berada di Gunung Gelis, ada Lukas, Koswara dan Bambang. Dan yang berperan penting dari semua insiden adalah oknum Sekdes Haji Jakaria, dialah yang mengetahui seluk-beluk di lapangan. Info A1 dari tim investigasi dan APH Pusat Tim 8. Telah memastikan bahwa beberapa saksi hidup yang berada di Gunung Gelis yaitu para petani penggarap. Dan ini kata petani penggarap, insiden pencabutan dan pengerusakan pelang dan spanduk di tanah milik Bapak Jimmy Mamesah memang kerap terjadi, dan itu pelakunya sudah dipastikan dilakukan oleh para preman bayaran. Dan pelaku-pelaku telah mengakui kepada kami. Pelaku-pelaku telah diperintah dan dibayar oleh orang suruhan PT Sumarekon Tbk, ungkap para petani penggarap Gunung Gelis. Dari 2021 kerap dilakukan pencabutan pelang-pelang milik Pak Jimmy Mamesah di lahan miliknya sendiri. Bahkan pernah setelah panel-panel milik PT-PT yang tidak berizin dicabut, Pak Jimmy Mamesah pun mendapat perlawanan. Pelang-pelang dan spanduk yang dipasang oleh Pak Jimmy Mamesah raib dicabut oleh preman-preman. Dan di bulan September tahun 2023 lalu telah terjadi eksekusi di tanah milik Jimmy Mamesah, oknum panitera Pengadilan Negeri Cibinong atas gugatan Beri Tornando Yayasan Masyadul Quran dengan PT KAA Abal-Abal. Dan pada insiden eksekusi di bulan September tahun lalu tersebut terjadi benturan antara oknum aparat TNI Marinir dengan petani-petani penggarap karena pasca dilakukan eksekusi banyak pohon-pohon yang juga dicabut sehingga menyebabkan pengerusakan lingkungan. Selain Pak Jimmy Mamesah yang menjadi korban, ternyata telah terkuak banyak juga warga masyarakat di 4 desa yang menjadi korbannya. Semua menjadi korban ketamakan 9 naga. Korban-korbannya hingga sekarang banyak yang sakit stres hingga ada beberapa korban sampai ada yang meninggal dunia. Dan A1 dari hasil investigasi APH dan tim investigasi wartawan, dan tim 8 Jimmy Mamesah telah menerima info pengaduan dari para owner, nasabah, konsumen dan pengembang kontraktor di 4 desa, salah satunya yang ada di tanah milik Jimmy Mamesah 115 hektar di Gunung Gelis. Dan mereka semua menyatakan, mereka adalah korban perbuatan dari Evelyn CS, dan oknum RW Lukas dan kakaknya Koswara, dan diketahui juga bahwa Koswara pernah tersandung kasus tindak asusila pada saat menjabat RW di Gunung Gelis. Kedua oknum ini tidak main-main dalam melakukan tindak kejahatannya, bahkan mereka itu kerap melakukan tindak kekerasan fisik. Semua didasari dari hasil pengecekan para owner, konsumen, nasabah dan pengembang kontraktor melalui pengecekan mereka di kantor ATR BPN Kanwil Bandung hingga ke kantor ATR BPN Pusat, yang menyatakan bahwa tanah-tanah di Gunung Gelis adalah masih milik warga. Sebagai pemilik sah tanah adalah Jimmy Mamesah. Tanah-tanah tersebut tidak ada plottingan atau SK apapun.
Jikalau ada plottingan-plottingan dari PT itu palsu, plus, bodong buatan ciptaan rekayasa pelaku Muljadi Budiman tokoh 9 naga dengan oknum Burhanuddin CS di saat masa jabatannya. Petani-petani penggarap yang ada di Gunung Gelis menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut murni, belum pernah ada jual beli atau penggantian ruginya. Dan PT-PT liar yang sudah mencemarkan nama baik dari PT Sumarekon Tbk. PT-PT liar yang tersebut sudah menjual, meng-take-over tanah-tanah kepada para owner, konsumen, nasabah dan pengembang kontraktor. PT Sumarekon Tbk juga melakukan tindak kejahatan gratifikasi menyuap beberapa petinggi-petinggi di negeri ini untuk membackup semua transaksi. Dan semua nama, foto dan gambar serta tempat persembunyian semua pelaku telah diketahui APH Bersih dan tim wartawan. Nama-nama pelaku saat ini sudah masuk TO, DPO, Ditserse Polda Jabar, dan Bais TNI. Dan sesuai dengan aduan dari anak buah pelaku Lukas yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang hasil caplok tersebut saat ini sudah dimiliki PT KAA itu bohong palsu, dan hingga tersebar berita hoaks bahwa Bapak Jimmy Mamesah telah menerima penggantian rugi. Itu adalah fitnah rekayasa dari Lukas dan Koswara. Pelaku utama di lapangan ada nama oknum Sekdes Gunung Gelis Haji Jakaria. Dialah dalang yang telah berani melakukan dan melegalkan tanah 115 hektar milik Jimmy Mamesah. Dialah yang telah meng-take over kepada Loman sebagai marketing juga sebagai penadah komplotan 9 naga dan Berry Tornando. Tim investigasi menyatakan, dan siapapun pelaku yang telah ikut terlibat secepatnya akan ditangkap APH atas perintah dari RI 1. Karena semua bukti sudah dipegang APH. Dan berdasarkan pemberitaan yang dibuat Jimmy Mamesah dari 2021 hingga hari ini melalui media online, YouTube, streaming, TikTok dan media cetak, koran dan tabloid, media elektronik seperti TV dan radio, dan itu semua dijadikan salah satu bukti seluruh nasabah, pengembang kontraktor dan para penanam modal. Mereka telah tertipu marketing PT Sumarekon Tbk, membayar DP untuk dibuat rumah, villa-villa mewah, tetapi mereka mengetahui bahwa semua tanah-tanah yang ada di PT Sumarekon Tbk belum dibayarkan kepada pemilik sah tanahnya, dan ternyata akurat terbukti mereka semua bermodal dengkul, dirikan anak PT Sumarekon Tbk dan membayar preman-preman untuk melawan hukum. Info A1 di lapangan aktor dalam pencabutan pelang-pelang dan spanduk di lahan milik Jimmy Mamesah adalah oknum Sekdes Haji Jakaria atas perintah Loman. Dibantu preman oknum RW Lukas, Panji dan Tekel, eksekutor di lapangan pada insiden pencabutan pelang-pelang dan spanduk milik pemilik sah tanah Jimmy Mamesah. Kerjasama yang dibangun oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum seperti pada Loman CS dan oknum Sekdes Gunung Gelis Haji Jakaria. Komplotan perampok tanah di 4 desa khususnya di Gunung Gelis, Loman CS dan oknum Sekdes Jakaria, bersama para preman bayaran lainnya, menjadi contoh dan bukti adanya tindak kejahatan, perilaku kriminal terhadap aturan dan hukum yang berlaku di NKRI. Mereka melakukan dengan cara suap menyuap, menipu, memalsukan dokumen, merampas hak tanah milik sah warga. Perampasan tanah itu selain terjadi di tanah milik Jimmy Mamesah luas 115 hektar, juga terjadi di tanah milik almarhum Bapak Niko F. Mamesah 65 hektar di Golok dan tanah milik warga bernama Marcos serta banyak lagi tanah milik orang lainnya. Loman CS telah berusaha mengajukan sertifikasi ke kantor ATR BPN Kabupaten Bogor atas tanah ilegal tersebut tapi ditolak. Pihak BPN beralasan bahwa Loman tidak membeli tanah tersebut dari pemilik sahnya yaitu Jimmy Mamesah, melainkan membeli dari mafia tanah dan oknum aparat desa serta para preman bayaran. Loman pernah mengatakan kepada Bapak Ahmad bahwa dia akan tetap memperjuangkan tanah tersebut. Menurut pemilik tanah yang sah, itu hanya akan berhasil pada ukuran tanah luas 2 meter kali 1 meter kali 1,5 meter ke dalam, itu untuk keperluan dibuat kuburan bagi Loman dan oknum Sekdes Jakaria. Untuk keperluan kuburan akan diikhlaskan oleh pemilik tanah. Sesungguhnya pemilik tanah sudah pernah memberikan kesempatan sejak Desember tahun 2023 kepada Loman untuk bertransaksi secara resmi dan legal.
Tapi Loman CS tidak ada niat baik dan tidak berani berhadapan dengan pemilik sah tanah. Loman menjawab ajakan pemilik tanah yang sah dengan berteriak lewat pesan singkat WhatsApp dan dari tempat persembunyiannya di lubang tikus yang gelap dan kotor. Semua bukti WA WhatsApp yang dibuat dan dikirim Loman ke pemilik tanah sudah disampaikan kepada aparat hukum bersih untuk dijadikan bahan dan alat bukti, termasuk dokumen bukti transaksi tidak legalnya. Bagi oknum manapun yang coba masuk ke lokasi tanah, akan dianggap sebagai bagian komplotan dari Loman CS dan harus siap berhadapan dengan hukum di NKRI. Sudah waktunya mereka semua diberantas abis dari muka bumi tercinta NKRI. Atas semua perilaku dan perbuatan mafia tanah, mafia hukum, dan dalam waktu tidak lama lagi Loman CS dan oknum Sekdes Jakaria akan diekspos secara khusus dan dipublikasikan oleh wartawan. Karena ini berbagai bukti tindak kejahatannya, melalui media-media, seperti media cetak, koran, tabloid, berita internet, YouTube dan medsos dengan harapan semua orang dapat mengetahui perbuatannya. Sehingga tidak akan ada lagi jatuh korban penipuan berikutnya. Termasuk untuk diketahui juga oleh anak dan istri Loman, membuktikan bahwa Loman telah memberikan makan kepada keluarganya dari hasil uang haram. Ancaman hukuman dari perbuatan melawan pasal-pasal di dalam KUHP, tidak main-main, tertera ancaman hukuman penjara 5-20 tahun. Dan untuk Loman, oknum Sekdes Jakaria dan para oknum lainnya, bersiap-siap menjadi penghuni kamar gratis, seragam gratis dan makan gratis di Hotel Prodeo. Dan sumber dari semua kerusuhan dan kericuhan, dan mengadu domba rakyat dengan pemerintahan NKRI adalah Evelyn, tokoh 9 naga, bersama anaknya Stephen yang saat ini kedua pelaku tengah menjalankan pemeriksaan di Polda Jabar. Karena saatnya kini alam yang berbicara, memporak-porandakan semua para pelaku gembong mafia tanah, mafia hukum tanah Gunung Gelis, karena Allah tidak pernah tidur. Sudah waktunya yang zolim menerima azab atas karma yang telah mereka lakukan. Bahkan dari semua pelaku yang zolim sudah banyak dijemput bukan saja oleh APH akan tetapi mereka dijemput Sang Pencipta. Jangan biarkan 9 naga menjadi raja di Indonesia, meraup kekayaan rakyat Indonesia dan hasil kekayaannya dibawa ke negaranya. Dari hasil kekayaan mereka juga pergunakan untuk membayar preman-preman. Mereka dibayar untuk lakukan intimidasi dan intervensi kepada seluruh warga korban. Dan mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar oknum pengacara preman Koprol Bambu dan oknum notaris abal-abal yang salah satunya pelaku Aziz Mahdor, Rudi Yahya, dan lainnya. Mereka dibayar untuk melakukan backup dan mempermulus usahanya, merampas tanah-tanah rakyat 4 desa, khususnya Gunung Gelis. Karena negara kita berdasarkan UUD 45, rakyat berdaulat NKRI dijaga dari para penjajah mafia tanah, mafia hukum di Indonesia. Bersihkan bumi tercinta NKRI dari 9 naga, karena tidak ada di dalam Pancasila 9 naga. Bebaskan bumi dan rakyat Indonesia dari kezoliman 9 naga. Karena yang memerdekakan Indonesia adalah jasa para pejuang dan rakyat Indonesia, bukan 9 naga, ucap Jimmy Mamesa. Inilah gambar dan foto-foto para pelaku rampas dan caplok tanah-tanah rakyat di Gunung Gelis dan sekitarnya. Para pelaku perusak kedaulatan NKRI. Dan saya Jimmy Mamesa sebagai korban dan narasumber menyatakan kepada seluruh warga 4 desa khususnya Gunung Gelis untuk maju bersama lawan oknum-oknum dan para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Jangan takut, siapapun ada back di belakang semua pelaku. Karena saya yakin Allah tidak pernah tidur dan saatnya kini kita bergerak bersama. Lawan kezoliman mereka semua. Karena saya yakin masih banyak ASN aparat pemerintah ataupun aparat hukum yang bersih. Dan saatnya kini yang zolim akan kita gebuk bersama, ucap Jimmy Mamesa menggebu-gebu. Dan saya beserta warga 4 desa mewakilkan ungkapan dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh ASN bersih, wartawan, notaris-notaris bersih, para pemuka agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenkopol Hukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK,
Kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban, dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezoliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya, sejahtera rakyatnya dan baik raga dan pikiran para pemimpinnya. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama, foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 15800 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.